Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Esa dari Aurelia dengan NIM 66702402019. Jadi pada video kampanye resolusi konflik kali ini, saya itu akan membahas sebuah konflik sosial yang sering terjadi di berbagai daerah, yaitu konflik antara pedagang kaki lima atau PKL dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam penertiban ruang publik di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Nah, ketika trotoar digunakan untuk berdagang, pemerintah itu melihat pelanggaran aturan. Nah, tapi bagi sebagian masyarakat itu, tempat yang sama itu merupakan sumber penghidupan bagi keluarga mereka. Dari sinilah konflik antara pedagang kaki lima dan Satpol PP itu bermula. Nah, jadi konflik ini tuh terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dan juga para pedagang kaki lima. Nah, pemerintah melalui Satpol PP memiliki tugas untuk menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, serta fungsi ruang publik agar dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Nah, sementara itu, para PKL itu memanfaatkan trotoar dan juga bahu jalan sebagai tempat berdagang karena lokasi tersebut itu strategis dan juga memiliki banyak pembeli. Nah, kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang ini tuh menjadi salah satu lokasi yang sering terjadi adanya titik konflik gitu. Banyak pedagang ini memilih berjualan di kawasan tersebut karena keberadaan PKL di ruang publik ini masih sering dianggap mengganggu fungsi trotoar. Nah, itu bisa menghambat akses pejalan kaki dan juga mengurangi keteraturan kawasan. Akibatnya, Satpol PP secara rutin melakukan patroli dan juga penertiban terhadap para pedagang yang berjualan di kawasan sekitar tersebut. Nah, lalu apa sih sebenarnya akar dari masalah konflik ini tuh? Nah, jadi akar masalah dari konflik ini tuh nggak hanya terletak pada pelanggaran aturan saja, tapi juga pada kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Nah, masih adanya pengangguran, kemiskinan, dan juga keterbatasan lapangan pekerjaan formal yang menyebabkan banyak masyarakat tuh memilih sektor informal sebagai sumber penghasilannya. Nah, menjadi pedagang kaki lima itu dianggap sebagai pilihan yang paling mudah dijangkau karena tidak memerlukan modal yang besar dan juga dapat langsung menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Nah, ketika penertiban dilakukan, para pedagang itu merasa kehilangan akses terhadap sumber ekonomi mereka. Begitupun sebaliknya, pemerintah juga merasa perlu menegakkan aturan itu demi menjaga ketertiban dan juga fungsi ruang publik itu sendiri. Nah, perbedaan kepentingan inilah yang membuat memunculkan konflik yang terus berulang kali. Nah, konflik tersebut itu tentu membawa dampak bagi berbagai pihak. Nah, bagi pemerintah dampaknya itu keberadaan PKL itu yang tidak tertata dan dapat mengganggu ketertiban umum, terus menimbulkan kemacetan, serta mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik yang ada di sekitar kawasan puspom tersebut. Nah, namun bagi para pedagang itu sendiri, penertiban itu dapat menyebabkan menurunnya pendapatan, hilangnya pelanggan, bahkan menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi keluarga mereka. Nah, selain dampak ekonomi, konflik yang berlangsung secara terus-menerus juga dapat menimbulkan ketegangan sosial antara masyarakat dan juga pemerintah. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik itu dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah daerah itu sendiri. Nah, dalam menghadapi kondisi tersebut, para PKL itu biasanya melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan mata pencahariannya. Mereka berpindah lokasi ketika raja dilakukan, terus mengubah waktu berdagang, terus kembali berjual lagi setelah penertiban itu selesai, atau misalkan saling berbagi informasi dengan sama pedagang lain mengenai jadwal patroli yang ada gitu. Nah, strategi ini tuh menunjukkan bahwa para pedagang itu berusaha bertahan di tengah tekanan yang mereka hadapi untuk memenuhi kebutuhan itu mereka sehari-hari. Nah, lalu bagaimana sih strategi resolusi konflik yang dapat dilakukan? Nah, pertama, diperlukan komunikasi dan dialog yang lebih intensif antara pemerintah, Satpol PP, dan juga para pedagang. Dengan adanya dialog tersebut, setiap pihak itu dapat memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing sehingga konflik itu nggak selalu diselesaikan melalui pendekatan penertiban. Nah, yang kedua itu pemerintah perlu menyediakan lokasi relokasi yang layak, aman, dan tetap memiliki potensi ekonomi bagi para pedagang. Nah, relokasi itu akan sulit berhasil apabila lokasi baru tidak mampu memberikan peluang pendapatan yang memadai. Yang ketiga itu perlu adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan usaha, bantuan, pemodalan, dan juga pendampingan bagi sektor informal. Nah, dari konflik ini tuh kita dapat belajar bahwa penyelesaian masalah sosial itu nggak cukup hanya dengan melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi kita tuh perlu memahami kondisi dan kepentingan dari setiap pihak yang terlibat. Pedagang kaki lima itu bukan hanya sekedar pelanggar aturan aja, tapi juga masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sisi lain, Satpol PP juga menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban dan juga kenyamanan ruang publik masyarakat. Oleh karena itu, mari kita membangun budaya dialog, saling menghargai, dan juga mencari solusi bersama dalam setiap konflik yang terjadi. Dengan adanya komunikasi yang baik, kebijakan yang adil, dan juga partisipasi semua pihak, konflik yang dapat diselesaikan secara damai tanpa itu mengabaikan kepentingan masyarakat maupun pemerintahan. Saya, Esa Larissa Aurelia, mengajak kita semua untuk melihat konflik bukan sebagai pemicu perpecahan, melainkan sebagai kesempatan untuk menemukan solusi lebih baik bagi semua pihak. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.